Hai teman-teman, kita ketemu lagi di video saya kali ini. Di video kali ini saya akan membahas tentang SNR atau yang disebut dengan support dan resisten. Nah, apa itu support resisten? Support resisten itu adalah harga tertinggi dan harga terendah. Itu yang disebut support dan resisten. Nah, saya mencoba untuk menggambarkan. Ini adalah yang kita katakan ini adalah harga tertinggi yang terakhir, dan ini adalah harga terendah terakhir. Nah, biasanya suatu pasar itu dia akan membentuk higher high dan higher low seperti ini. Dia akan membuat seperti ini. Nah, ini high low, high low, high low, high low, high low, high low. Nah, ini adalah resisten. Ketika dia tidak sanggup, misalnya ketika dia turun, dia jauh lebih turun dari harga higher low sebelumnya, maka itu dikatakan dengan break structure, artinya merusak struktur dalam suatu market. Maka kemungkinan ini dia akan turunan harga. Nah, dia akan mengalami seperti ini, dia akan turun, maka dia kembali akan membuat high low, higher high. Nah, seperti ini lagi akan membuat harga. Nah, ketika dan kita bisa katakan ini adalah harga dia akan membuat tren seperti itu. Ini adalah structure, ini adalah suatu pergerakan pasar seperti ini. Dia akan membuat low, high, low, high, low, high, low, high, low seperti itu. Ketika dia berhasil menembus dari harga-harga tertinggi sebelumnya, ini kita ibaratkan ini adalah harga tertinggi sebelumnya, dan ketika dia break seperti ini dan dia membuat pantulan, maka di sini kita yang pas untuk entry seperti itu. Dia tembus dulu, terus dia mengambil harga sebelumnya untuk memantulkan naik ke atas. Itu adalah kita coba hapus dulu. Begitulah market sebelumnya. Kita coba hapus. Itulah suatu market membuat harga itu adalah ketika dia naik, membuat tembus nih, dia membuat harga, terus naik lagi, tembus, dia akan membuat harga low dan membuat harga high. Nah, ketika dia break, maka dia akan mengambil harga low-nya lagi dan terbang. Dan ketika suatu market, ini adalah yang disebut tren bullish. Ini adalah tren bullish. Dan kalau tren bearish, dia sama saja. Ketika dia turun, dia membuat harga high, turun, high, turun, high, turun, high seperti itu. Dan ketika ini harga ini tidak berhasil membuat lower low dan membentuk higher high dari harga low sebelumnya, maka dia akan turun. Ini yang disebut break structure. Maka dia akan turun sini, maka dia akan membuat harga untuk break ke atas. Nah, seperti itu.
Itulah cara mempelajari pantulan-pantulan untuk memahami support dan resisten. Nah, bagaimana kita cara mengetahui bahwa support dan resisten itu? Kita kembali kita langsung aja kerjanya supaya kita lebih mengerti dan lebih gampang mencari tahunya. Nah, ini adalah chart. Ini adalah chart 4 jam. Kita coba, ini ada chart 4 jam. Ini adalah, sebut saja ini adalah harga tertinggi. Ini adalah harga tertinggi di time frame 4 jam. Maka bisa kita tulis harga high 4H seperti itu ke 4 jam, dan ini ada harga low dalam time frame 4 jam. Kita klik low 4H. Nah, ini adalah harga tertingginya, harga tertinggi, dan kita pergi ke time frame kecil seperti 120 atau 2 jam. Nah, harga tertingginya itu yang ada di sini. Harga tertinggi di time frame 2 jam itu ada di sini. Ada di sini harga tertinggi. Harga tertinggi, maka kita bisa ketik high 2H, berarti time frame 2H seperti itu. Dan sekali lagi kita buat ini adalah terendah, dan dia kebetulan pas di harga 2H seperti 2H. Nah, kita bisa melihat kita sudah menandai di sini, kita sudah menandai harga tertinggi dan terendah, dan kita kembali lagi ke time frame high-nya. Nah, di sini dia membentuk, ini low ya, low high, low high, low high, low high, low high. Nah, di sini dia tidak berhasil, dia membuat low dan naik ke atas, makanya di sini dibilang break structure. Dia tidak berhasil, maka dia ini akan mengalami bearish atau penurunan. Nah, penurunan terus di sini kita di harga high 4 jam. Ini adalah harga terakhir high, dan kita bisa jual di sini, atau kalau di forex itu kita bisa open sell. Nah, seperti itu. Dan ini juga, nah, kita tandai dulu. Ini adalah kita ibaratkan ini adalah, kita pertebal. Ini kita ibaratkan ini adalah support ya. Ini adalah support terakhir. Dan ini kita bisa tandai juga sebagai kita di sini sedang mencari support. Nah, ini adalah support. Di sini dia menjadi resisten ya, di sini resisten become support. Nah, di sini dia ini mengalami penurunan, terus tembus, terus di sini dia mengalami kenaikan. Dia tidak berhasil membuat dia tidak berhasil membuat high low, high seperti itu. Nah, di sini ada yang disebut liquidity atau manipulasi harga.
ketika orang-orang di sini ketika dia open sell, ini forex yang open sell, dikiranya ini market akan turun, rupanya ini adalah stop hunting. Artinya stop hunting, orang-orang udah mulai pada beli lagi di sini, udah pada beli, dan beberapa orang ketipu di sini. Mereka ketipu karena ada manipulasi harga di sini. Dia akan mengalami kenaikan, dia tembus resisten, dan kita di sini bisa open. Kita di sini bisa open buy beberapa, kalau kita ukur sekitar lumayan 200 pips. Nah, itulah cara dalam mengetahui support dan resisten. Nah, saya coba akan menandai dia supaya dia lebih kita pahami. Nah, ini adalah saya menandainya warna hijau. Warna hijau. Ini adalah support, dan dia nggak berhasil tembus, dia nggak berhasil tembus, turun, terus kita bisa open sell di sini, dan bisa kita lihat, dan di sini kita bisa lihat ini ya, naik. Nah, di sini dia nggak berhasil, dia nggak berhasil membuat lower low kembali dan dia naik, maka ini mengatakan bahwa dia prop structure, maka dia akan turun. Seharusnya dia naik turun, dia akan lebih naik. Ini kan, ini kita lihat bisa sebentar. Ini harga low, di sini high. Ini dia high-nya di sini, berarti ini lower high. Berarti harga terendah dari sebelumnya, maka dia akan menyatakan bahwa ini adalah berat structure. Dan kita bisa ambil posisi di sini. Kita bisa melihatnya di time frame 2 jam. Nah, seperti itu. Nah, kita bisa open di sini beberapa. Dan saya juga akan menandai dia bahwa ini adalah resist, saya ganti menjadi merah. Ini adalah support bawah, support bawah. Dan ini juga kita bisa menandainya dengan sebagai support. Ini sebagai support, ini juga bisa menjadi sebagai support. Nah, ketika dia tembus ini high low, terus kita bisa open buy, dan ketika dia turun kita bisa open sell. Nah, begitulah cara kita mengetahui support dan resisten. Dan tidak terlalu mudah. Kalau kita lebih detail mengetahuinya, kita bisa pakai ini garis. Nah, di sini sangat kelihatan. Di garis-garis ini adalah resisten, ini support, resisten. Dan kalau kita trendline, ini juga kita bisa katakan ini adalah area resisten, dan ini adalah area support. Nah, ketika beri di area support ini, maka kita siap-siap untuk area sell seperti itu. Kita akan mencoba area sell di sana. Nah, di sana bisa terlihat jelas. Ini adalah resisten. Ini resisten, ini adalah support. Dimana dia
high, low. Dia tidak berhasil membuat high lagi yang lebih tinggi, dan dia break ke bawah. Maka di sini kita bisa open sell di area situ. Kita bisa open sell di sini. Kita ubah menjadi warna, nah di sana bisa coba kalau kita pergi ke candle lagi. Nah pas kita bisa open sell di sini lagi. Kita bisa open posisinya di time frame kecil, dan stop lossnya kita bisa pakai di ekor-ekor tertinggi. Seperti di sini stop loss kita, terus di sini kita pasang entry. Kita bisa pasang limit seperti itu. Begitulah cara mengetahui bagaimana kita menentukan support dan resisten. Dan kita harus paham juga, kita harus melihat di time frame besarnya juga, di time frame 4 jam daily seperti itu. Kita nggak boleh melihat time frame kecil-kecil saja, karena kita harus mengetahui support dan resisten pada sebelumnya. Nah, teman-teman, untuk belajar ini kita hanya perlu latihan, karena dengan latihan kita terbiasa melihat pergerakan-pergerakan market seperti itu. Jadi intinya kita banyak latihan, banyak menguji pakai akun demo, dan kita tes analisa kita tuh udah pas belum, udah berapa kali kita membuat list atau journey hasil trading kita. Nah inilah tentang pembelajaran support dan resisten. Sebenarnya support resisten itu tidak terlalu susah, yang penting kita harus paham follow the trend, dan kita mampu menandai batas-batas bawah atau lantai atau atapnya tersebut. Nah kalau teman-teman bingung, saya udah menandai ini, saya buat di harga high, dia lebih jelas terlihat di harga low nya berapa, dan bisa juga dibuat di semua time frame. Di sini kita bisa buat harga terendah ya. Nah ini udah ada harga terendah di time frame 2 jam. Di sini harga terendahnya, berarti di sini mungkin ini ada harga di 1 jam. Nah seperti ini, dia lebih kelihatan, dan kita lebih mampu, lebih jelas melihatnya di sini. Seperti itu. Saya kira itu aja untuk pembahas support resisten. Intinya kita belajar lah, kayaknya nggak ada yang susah, dan teman-teman bisa banyak latihan atau lebih belajar mengenai chart ini. Mungkin ini aja yang boleh saya bagikan. Mungkin kalau teman-teman ada request video lain atau yang lebih detail dengan support dan resisten, saya bisa jelaskan lebih detail. Dan silakan kalau teman-teman suka dengan video saya, silakan di komen, di like, dan di share seperti itu. Terima kasih. Mungkin kita jumpa di minggu depan tentang pembahasan yang selanjutnya.